Pernah nggak sih lihat harga terus mikir, hah, kok gini banget? Nah, rasa jengkel karena merasa diakalin itu ternyata ada penjelasannya loh, secara ilmiah. Pasti kita semua pernah lah ngalamin. Pas mau bayar sesuatu, apa aja, mobil, kopi, tiket pesawat, tiba-tiba ada suara di kepala kita. Bentar, kayaknya ada yang nggak beres nih. Dan rasa nggak beres itu, wah, bisa cepat banget berubah dari sekedar jengkel jadi bener-bener marah. Kutipan ini pas banget menggambarkan gimana emosi kita bisa meledak cuma gara-gara harga yang kita anggap nggak adil. Oke, biar gampang kita pakai contoh cerita ya. Kenalin, Sally. Dia seneng banget mau beli mobil impiannya, tapi pas lihat harganya, jeleb, langsung kaget. Nah, kekecewaan Sally inilah yang memicu rentetan proses di otaknya yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai bedah ya. Jadi, langkah pertama pas kita lihat harga, itu sebenarnya adalah semacam cek kilat di dalam diri kita. Ini benar-benar reaksi spontan, pakai insting. Menurut sebuah teori yang disebut model harga yang adil, semua itu dimulai dari sini. Waktu harga nggak sesuai sama ekspektasi kita, reaksi pertama kita itu bukan langsung marah loh, tapi lebih ke perasaan resah, campuran antara kecewa sama sebel. Terus keadilan pribadi itu apa sih? Gampangnya, ini tuh kayak standar internal kita. Belum ngomongin soal benar atau salah secara moral ya, tapi lebih ke apa yang kita kira seharusnya terjadi berdasarkan pengalaman kita selama ini. Ekspektasi itu datangnya dari norma deskriptif. Ini istilah kerennya aja. Artinya tuh, aturan nggak tertulis yang kita pelajari dari keseharian. Contohnya, kita udah biasa kan kalau kantong belanja di supermarket itu gratis. Atau, harga sekaleng besar tomat ya kira-kira segitulah. Ini tuh kondisi apa adanya yang kita tahu. Nah, ini dia bagian yang penting banget buat dibedakan. Keadilan pribadi itu soal perasaan saya, dan efeknya bikin kita resah. Tapi beda lagi sama keadilan sosial. Ini sudah soal penilaian yang lebih luas, soal benar dan salah. Dan inilah yang bikin kita jadi marah. Waktu kita merasa resah, otak kita tuh nggak berhenti di situ aja. Insting kita langsung ganti mode, jadi kayak detektif. Kita mulai cari-cari info. Ini harganya beneran nggak wajar nggak sih menurut orang lain? Oke, kita balik lagi ke model tadi. Kelihatan kan gimana alurnya? Rasa resah itu yang mendorong kita buat lanjut ke tahap berikutnya. Kita butuh penjelasan. Kita pengen tahu kenapa harganya segitu. Nah, si Sally tadi melakukan persis kayak gitu. Dia nggak diam saja terima harga. Dia menantangnya. Dia mencari alasan, sebuah pembenaran. Awalnya, penjelasan manajernya kedengeran masuk akal. Biaya bisnis yang sah kan alasan yang bisa diterima. Tapi, ini dia plot twist-nya. Gimana kalau ternyata alasannya itu bohong? Kalau Sally tahu mobilnya diimpor sebelum kursnya berubah, wah ceritanya langsung beda total. Ini bukan lagi soal biaya, tapi soal penipuan. Penjualnya sudah melanggar aturan main sosial. Keadilan sosial itu ngomongin soal apa yang seharusnya. Ini sudah pakai logika, bukan cuma perasaan. Kita menilai apakah tindakan penjual ini sejalan sama nilai-nilai dan aturan yang kita semua sepakati di masyarakat. Biar makin jelas bedanya, lihat saja contoh-contoh ini. Norma deskriptif itu soal kebiasaan, apa adanya. Norma preskriptif itu soal etika, apa yang seharusnya. Kalau ada yang melanggar norma deskriptif, kita mungkin kaget. Tapi kalau ada yang melanggar norma preskriptif, nah itu sudah salah. Sekarang kita sampai di puncaknya nih. Puncak emosinya. Jadi ketika penilaian pribadi kita bilang nggak beres dan penilaian sosial kita bilang ini salah, disitulah emosi kita meledak. Jadi inti pentingnya tuh ini. Resah itu pasif, cuma sebatas saya nggak suka ini. Tapi kalau marah itu aktif, itu sudah jadi penilaian moral. Mereka nggak seharusnya begini. Kemarahan itu bawa energi, bawa dorongan buat bertindak. Model kita sudah hampir lengkap sekarang. Waktu penjelasan si penjual nggak lolos uji keadilan sosial, rasa resah si Sally di awal tadi langsung berubah jadi kemarahan yang punya dasar kuat. Nah, kemarahan yang sah secara moral ini butuh pelampiasan. Emosi yang kuat ini mendorong kita buat melakukan sesuatu. Nggak bisa diam saja. Dan inilah langkah terakhirnya. Hukuman. Jadi, model lengkapnya menunjukkan alur yang jelas banget. Dari kaget lihat harga sampai muncul keinginan buat balas dendam. Ini kayak mekanisme pertahanan kita sebagai konsumen. Hukumannya sendiri bisa macam-macam ya bentuknya. Ada yang diam-diam saja, tapi ada juga yang bisa merusak bisnis banget. Apalagi di zaman sekarang, satu ulasan negatif di internet bisa menyebar kemana-mana. Cepat banget. Dan si Sally, dia melakukan semuanya.
Dia ubah marahnya jadi aksi nyata. Dia telepon perusahaannya, dia posting di mana-mana, bahkan sampai sewa pengacara. Dia pastikan kebohongan si dealer ini bakal bikin mereka rugi besar. Kerennya, model ini berlaku buat banyak hal. Ini yang menjelaskan kenapa kita sebel waktu aplikasi ojek online tiba-tiba menaikkan harga pas jam sibuk. Atau sebaliknya, kenapa kita seneng banget dapat diskon pelanggan setia. Ini tuh kerangka berpikir di balik interaksi ekonomi kita sehari-hari. Jadi, ini meninggalkan kita sama satu pertanyaan menarik. Kalau ekspektasi dan aturan sosial kita bisa memaksa perusahaan buat berlaku adil, apa jangan-jangan kekuatan itu tidak sepenuhnya di tangan penjual? Mungkin kita sebagai konsumen punya kendali yang lebih besar dari yang kita kira.